Halo, selamat pagi Sobat Healthy. Senang sekali hari ini Indira bisa bertemu dengan Anda semua dalam Healthy Life with FKAS. Nah, ini untuk Sobat Healthy bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, karena nanti kita akan bersama menyambut bulan suci Ramadan dan tentunya harus siap nih secara fisik ataupun psikis. Dan untuk hari ini Sobat Healthy, kita bisa reminder lagi apakah ini termasuk ya Anda yang biasa melihat orang pingsan atau mungkin tiba-tiba terjatuh, niatnya tuh ingin menolong ya, tapi takut karena tidak tahu harus berbuat seperti apa. Akhirnya hanya melihat, mengerubuni, ataupun merekam menggunakan handphone. Padahal di Sobat Healthy, setiap detik ini jantung berdetak adalah penghubung antara hidup dan juga mati. Untuk itu, Sobat Healthy perlu tahu ini bagaimana panduan bantuan hidup dasar untuk awam. Sebenarnya ini tugas siapa sih? Apa hanya ini tugas seorang yang kompeten? Apakah ini hanya tugas dari seorang yang sudah profesional? Kita akan bahas lebih jauh bersama dengan dosen Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Sediano Swantoro Semarang yang sudah hadir di samping saya ada Bapak Faik Agi Wahyuwanto, Eskep MKes. Selamat pagi Pak Faik. Pagi Mbak Indira. Kalau kabarnya pasti baiklah ya Pak Faik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini untuk aktivitasnya Nih. apa saja ini Pak akhir-akhir ini, karena kemarin kita ketemu dengan weekend ya. Ya, long weekend, terus ini juga ada mungkin dari pemirsa yang sekarang juga sedang menunaikan ibadah puasa ya. Jadi saya selamat menunaikan ibadah puasa, saya ucapkan bagi rekan-rekan yang di rumah gitu ya, yang sudah menunaikan ibadah puasa hari ini ataupun mungkin yang ikut pemerintah besok gitu Besok ya. Gitu. Iya, nah ini terkait dengan kesehatan juga nih, karena bulan suci Ramadan mungkin aktivitas masyarakat tetap padat begitu ya Pak Faik. Tidak dipungkiri nanti ada sebuah insiden atau kejadian yang tidak diinginkan seperti kekurangan cairan, dehidrasi, akhirnya pingsan begitu. Nah ini penting pula bagi lingkungan sekitar untuk tahu bagaimana untuk membantu, menolong dengan cepat begitu ya. Ini terkait dengan bantuan hidup dasar untuk awam. Sebenarnya untuk mendefinisikannya begitu ya Pak Faik terlebih dahulu untuk masyarakat yang mungkin belum tahu, bantuan hidup dasar itu sebenarnya tuh apa Pak Faik? Jadi kalau ngomong bantuan hidup dasar itu kan mesti orang mikirnya ini apakah saya harus pijat jantung yang RJP ya atau resusitasi jantung, ya memang endingnya ke arah sana. Tetapi kalau ngomong bantuan hidup dasar itu pada prinsipnya adalah si pasien ini atau mungkin korban yang kita temui di jalan ini bisa mendapatkan haknya ketika dia pingsan atau mungkin kecelakaan atau apa. Ini gimana nih biar mendapatkan pertolongan pertama, minimal lah meminggirkan dulu atau memposisikan pasien itu di tempat yang aman terlebih dahulu. Ya ini yang kadang-kadang orang tahu lah di depannya. Pernah kejadian ya, saya tuh waktu lewat gitu Pak, belakang saya ternyata ternyata sepeda dia pingsan, punya sepeda di daerah Simpang 5. Ya ke belakang nggak mungkin karena itu langsung agak jauh loh. Apa tuh kerumunan, ternyata pingsan tapi udah di pinggir. Lah itu orang ya akhirnya lalu lalang aja, tapi ada yang memang nggak tahu ya siapa di situ, dia memposisikan oh ya sudah benar itu. Nah ini yang kita bersikap ya aware lah kita. Tapi alhamdulillah di Semarang kalau kita lihat di medsos itu sudah cukup bagus sekali ya warga Semarang, khususnya ada komunitas relawan-relawan yang beliau-beliau itu tuh minimal share terkait dengan oh ini ada kejadian nih gimana nih. Nah itu alhamdulillah di kota Semarang tercinta ini sudah mulai ada sikap peduli ya terhadap sesama gitu sih Mbak. Tapi kalau kita melihat sebenarnya ini tugas siapa Pak Faik ketika kita melihat langsung di depan mata begitu ya pemirsa ya, ini ada orang jatuh, tergeletak atau mungkin kecelakaan. Nah, apakah kita tuh mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan dasar? Kalau ngomong tugas siapa, ya kalau kita sebagai makhluk sosial ya harusnya semuanya sih Mbak. Semuanya. Yang ada di lingkungan sekitar kita ya kita sendiri dulu nih. Kalau kita menunggu sampai ada dari pihak rumah sakit atau puskesmas atau klinik, ini butuh jeda waktu 5-10 menit ya. Nah ini gimana nih kalau misal katakan dia misal kena apalah setrum gitu ya, tersetrum gitu. Nah itu sampai meninggal bisa itu. Atau orang yang tiba-tiba jatuh di kamar mandi
Nah, itu bisa sampai nanti terjadi lumpuh minimal atau bahkan sampai ke meregang nyawa atau meninggal dunia. Lah itu kan tugas siapa? Ya di sekitar kita nih yang kita harus paham ya. Ini cuma masyarakat yang di lingkungan sekitar kita tuh kadang-kadang nyuwun sewu ya, banyak sekali yang belum tahu ini tuh saya mau ngapain ya. Ya itu, Gitu kan, poinnya itu di yang situ ya. cuma ngapain ya, saya takut nih kan, gitu ya, Iya. repot itu. Oke, Gitu. nah akhirnya hanya melihat saja, Iya. menunggu orang yang siapa yang bisa, siapa yang mau begitu ya, karena mungkin betul. takut dengan resiko juga begitu ya Pak Faik ya. betul. Oke, baik, itu artinya penting ya untuk kita bisa menguasai bagaimana untuk memberikan bantuan dasar ya Pak Faik ya. Tapi kalau kita melihat apa yang boleh kita berikan bantuan dan kita tidak boleh, misalkan dengan kecelakaan yang sudah banyak berlumur darah misalkan, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu kita tidak boleh memberikan bantuan terhadap korban. Gini Mbak, itu kan kalau ngomong boleh dan tidak boleh adalah satu hal yang harus kita pahami adalah ada tindakan yang namanya invasif. Tindakan invasif itu apa? Tindakan yang melukai ke pasien. Contohnya apa? Oke. Pasang infus, itu Oke. nggak boleh. Atau misal katakan ada tusukan atau luka tusuk di situ, misal dia jatuh, kemudian sampai ada beling atau paku yang menancap, lah itu jangan sampai kita lepasin. Oke. Nah itu jangan sampai itu, kenapa? Karena takutnya gitu kan, kalau misalnya awamnya gini, ada suatu hal benda apa selang gitu ketusuk, kalau diambil endingnya bisa muncrat, lah itu yang nggak boleh. Jadi gimana caranya, yang boleh apa sih? Memposisikan agar aman. Kalau terjadi perdarahannya gimana agar henti perdarahannya dulu. Kalau emang dia tersedak ya kita keluarin dulu yang ada di rongga mulut ini, seperti itu sih Mbak. Oke. Sebatas itu. Oke, jadi untuk lebih jauhnya nih Pak Faik, ini step by stepnya seperti apa? Nanti kita boleh ambil contoh orang yang pingsan begitu ya, atau mungkin yang banyak kasus terjadi di Indonesia adalah setelah olahraga itu tiba-tiba pingsan dan henti jantung. Nah ini untuk penolongan pertama bagi kita orang awam seperti apa? Nanti kita lanjut di segmen berikutnya Pak Faik ya. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini Healthy Life akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya Sobat Healthy, kembali lagi bersama kami di Healthy Life with FK dengan tema kita yang tentunya menarik dan juga harus dipahami oleh kalian semua, aksi cepat tanggap panduan bantuan hidup dasar untuk awam. Dan di segmen kedua ini tadi kita ambil contoh Pak Faik ya, untuk yang biasa terjadi di sekitar kita itu tadi pingsan, Bisa juga kecelakaan ya karena olahraga gitu kan, seperti itu. Atau mungkin sekarang banjir ya. Banjir. Gitu ya, Iya, terseret, cuman juga sempat ada yang terseret gitu. Oke, baik. Nah ini Pak Faik, yang langkah pertama yang harus kita lakukan nih sebagai orang awam atau yang ingin menolong itu step by stepnya seperti apa Pak? Yang pernah saya pelajari gitu ya, saya juga dulu waktu SMP SMA juga ikut di PMR juga gitu ya. Kuncinya itu kalau di guru ataupun dosen saya dulu bilang adalah KRABC gitu. Oke, Kak. Ya, ada singkatan nih, K itu keselamatan. Nah, keselamatan itu apa? Sebelum kita menolong, pastikan diri kita sendiri itu selamat dulu nih. Oke. Nah, ini baik. contoh nih yang memang biasanya hobi berenang atau mungkin arung jeram. Nah, itu kalau memang kita sendiri tidak mampu untuk menolong dalam artian kita berenang, terus ada teman kita atau sobat kita masuk ke air tenggelam, ya jangan sekali-kali kita malah ikut Memaksakan nekat gitu memaksakan. ya. Kan membahayakan juga begitu ya Pak Iya, Faik ya. jangan tuh jadi pahlawan di siang bolong, kita masuk malah jadi korban yang kedua, lah itu malah repot itu. Iya. Itu keselamatan yang pertama. Baru kalau sudah tahu, oh kita tuh mampu nih, kita selamat dulu nih, kita aman dulu nih, baru kita mikirin korban. Nah, korban gimana nih? Bisa nggak ya untuk bisa kita selamatkan dalam artian di lingkungan, kalau memang di situ misal katakan di sungai atau di waduk ataupun mungkin di kolam renang, bisa nggak kita untuk pinggirkan atau kita lihat debit airnya.
Kalau deras ya jangan dipaksakan juga. Kenapa? Kita juga melihat dari persiapan kita ini ada alat bantu enggak. Kalau enggak ada alat bantu ya jangan dipaksakan lagi, kembali lagi. Kalau dipaksakan lagi walaupun kita pandai berenang, debit air yang sangat deras bisa memicu kita juga tenggelam. Itu. Baru yang ketiga lingkungan sekitar. Kita amanin juga lingkungan sekitar. Kenapa? Misal katakan daerah sekitar korban ini membahayakan, jangan sampai orang yang di pinggir-pinggir kita itu juga ikut masuk dan malah membuat korban baru. Nah itu yang paling pertama kali ini. Baru yang kedua ada respon. Respon siapa? Ya respon pasien atau respon korban. Respon korban gimana? Ya tadi ya yang Mbak Indira tadi kalau waktu pengalaman hiking atau trekking naik gunung gitu ya. Ini gimana nih, apakah kita tepuk? Ya itu sudah benar juga. Kenapa? Kita pastikan korban dalam kondisi dia merespon. Ada itu. respon. Kenapa? Karena kalau misal katakan nggak merespon, berarti kita curiga nih apakah dia henti napas atau henti jantung. Nah, kalau ditepuk-tepuk, dicubit, dikaplok pun sekalipun nggak masalah. Bahkan ada suatu teori yang merasa baca ketika pas korban itu tidak sadar, itu bisa kita tekan di dada tengah ini. Kalau kita raba itu antara diafragma sama rongga dada ini, kita tekan aja di sini pakai ini ujung ini ya, yang pokoknya yang keras itu sampai si korban merespon gitu. Itu dulu, itu baru nanti yang aerobik atau nafas, jalan nafas, breathing pernafasannya, dan terakhir sirkulasi atau pembuluh darah dan jantung. Seperti itu. Baik, kalau sudah merespon Pak Faik, apakah kita perlu bertanya dengan keadaannya? Mungkin kita tanya sakitnya di bagian mana, apa yang dirasakan, itukah perlu? Tidak Pak? Sangat perlu sekali, tetapi yang paling utama adalah ke orientasi dulu. Apa ya orientasi? Orientasi itu kita tanyakan namanya dulu. Baik. Ya itu kan memori jangka yang panjang ya. Kalau dia merespon nama, iya nama saya Faik nih, nama saya Indira nih. Oh ya berarti dia masih memorinya masih bagus nih. Kenapa? Ketika ngomong memori jangka panjang berarti sirkulasi darah di otak juga dia bagus juga nih. Ya kemudian yang kedua kita orientasi waktu, ruang ataupun tempat ya. Lah kenapa? Karena dengan orientasi waktu, ruang dan tempat berarti kita juga bisa mencurigai ada enggak dia resiko ke arah pecah pembuluh darah ataupun kena benturan sehingga dia ada loss memory atau memori yang hilang lah seperti itu. Tahu nggak ini di mana? Di mana ya? Tadi tahu nggak kamu tadi ngapain nih selama ini nih? Nah berarti dia masih linglung nih. Bisa curiga ada aliran darah ataupun darah yang membawa oksigen ke otak itu juga berkurang juga. Lah ini apa nih biasanya kok teman-teman hiking atau naik gunung itu kalau udah prepare itu, teman-teman saya kalau pernah lihat itu dalam tasnya itu banyak banget ya. Itu udah dapat 3 kilo gitu ya. Salah satunya ada oksigen yang botol itu lah, itu bagus juga tuh, benar juga gitu. Baik. Kalau untuk kasusnya seperti jatuh terpeleset di kamar mandi mungkin ya Pak Faik ya, ini apakah kita memang harus segera memindahkan korban begitu dengan kondisi tidak sadarkan diri? Ini banyak sekali ya di masyarakat, mungkin di tetangga sekitar yang beliau-beliau itu biasanya satu faktor usia. Itu pasti itu usia. Yang kedua punya riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi. Itu sangat-sangat beresiko ya. Ini biasanya berikutnya apa selain usia? Usia yang sudah lanjut juga. Sudah lanjut mengalami disability atau ketidakmampuan dalam sesuatu, misal dia berdiri yang tidak bakoh atau kuat dan sebagainya lah, itu bisa resiko masuk kamar mandi terpeleset. Jatuh. Nah, apakah kita harus langsung memindahkan? Tunggu dulu, kita lihat dulu kondisinya. Kenapa? Yang kita waspadai adalah kepala sampai ke leher. Kepala sampai ke leher ya. Ini biasanya nggak ngeh nih. Langsung dibopong, keluar, lehernya ternyata di sini patah. Nah itu bisa nantinya mengakibatkannya bukan ke stroke atau apa, henti napas juga.
resikonya. Resikonya sampai Iya. seperti itu, Iya, baik. jadi kita pastikan kita raba aja di sini dulu. Kita raba pelan. Terus ya tadi ke keselamatan dulu, ke respon bagus, baru kita cek ini sekitar ini. Kalau bisa katakan dia gini, ya kita posisikannya stabil dulu nih. Diposisikan stabil, cari apapun yang benda keras, seperti buku. Kalau zaman dulu masih ada yellow pages itu kan tebel itu, buku tebel di sini. Ini terus bebat aja daerah sini, tapi jangan sampai bebat ke nah ini bagian nekik sini ya, nekik jangan. ya. Tapi kan ini Baik. dibebet, cari batang kayu atau pring atau apa. Sini buku, bebet aja dulu sambil kita baru pindahkan. Kenapa? Kita selamatkan dulu di area tulang belakang leher ini. Oke, di bagian Gitu. belakang ya itu yang terpenting begitu ya. Sangat penting, entah di kamar mandi, entah di jalan raya, ini pastikan dulu kondisi di sini aman. Oke, baik. Dan untuk memindahkan korban atau orang tersebut ini Pak Faik ya, ini lebih baiknya dipindahkan kemana? Ke tempat yang seperti apa Pak? Jika kasusnya ada di jalanan terlebih dahulu, kalau di jalanan seperti apa? Yang jelas tempat yang di situ tidak ada lalu lalang kendaraan kalau di jalan raya. Terus yang kedua, di mana nih yang paling bagus? Di area yang datar. Oke, datar. Ya trotoar datar, ya nggak masalah, atau di jalan pokoknya yang posisinya datar dulu nih. Jangan ada kasur atau apa. Kenapa? Kalau ada kasur malah nantinya apa ya, kalau Jawa bilangnya blesek gitu ya. Masuk ke dalam kasurnya di situ gitu. Jadi malah merepotkan lagi nantinya. Oke, baik. Dan berikutnya ini yang paling sering dilakukan, sebenarnya ini salah atau tidak ya Pak Faik, ketika korban sudah sadar begitu ya, kita sudah ada respon, sudah bisa menjawab pertanyaan, langsung diberi minum begitu. Minuman biasanya kan teh ya, teh gitu. Ini sebenarnya boleh tidak sih Pak memberikan minuman ketika kita menolong korban tersebut dalam kondisi yang sudah sadar? Ini hal yang sangat-sangat ini familiar ya, mungkin dari teman-teman yang masih ingat zaman dulu waktu sekolah gitu, kalau pingsan di sekolah upacara mesti dibawa ke UKS, bawain teh anget sama soto sama mendoan gitu. Ya kalau emang di sekolahan biasanya karena kita lapar kan gitu, tapi kalau di luar kita nggak tahu apakah beliaunya lapar atau apa, atau memang dia punya gangguan irama jantung, kan kita nggak tahu. Lah gimana nih? Jangan dulu deh gitu. Dulu ya. Kenapa? Kalau pingsan, posisikan responnya gimana? Jangan langsung tiba-tiba, Pak, Bu, Mbak, Mas, ini minum dulu teh anget gitu, manis. Jangan dulu. Takutnya ketika istilahnya dia itu baru sadar, itu bisa tersedak. Nah, malah tersedak ada gangguan lagi tuh. Jangan sampai seperti itu. Oke, kalau dikasih jus juga nggak boleh ya Pak? Jangan, makanya jangan air putih pun jangan dulu deh. Posisikan sadar dulu penuh gitu. Oke, baik. Nah, lalu ini kapan nih Pak Faik kita harus menelepon ambulans ya, begitu ya, ketika kita melihat korban yang jatuh pingsan. Nah, ini apakah penting kita juga memanggil tenaga kesehatan? Itu saja kita bahas ya Pak Faik. Dan juga kita nanti akan bisa memahami bagaimana kita melihat bahwa korban yang jatuh itu sudah henti jantung ataupun henti nafas. Perbedaannya juga apa? Setelah ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Healthy Life with FKAS. Iya Sobat Healthy, kembali lagi bersama kami di Healthy Life with FKAS. Ini kita di segmen ketiga, tadi kita sudah tahu ya bahwa bagaimana kita memberikan respon cepat terhadap orang yang jatuh pingsan atau mungkin dari insiden kecelakaan begitu ya. Nah, ini sebelum ke tadi pertanyaan saya Pak Faik, kapan kita harus menelepon ambulans begitu ya. Ini apakah kita bisa memastikan bahwa ini sudah aman nih, ini bisa langsung menekan dadanya atau mungkin memberikan resusitasi jantung atau pijat jantung Pak Faik pada kondisi tertentu begitu. Ini Mbak Indira, pada prinsipnya tadi kan baru sampai ke responsibility ya gitu ya. Terus yang berikutnya apa? Ketika kita sudah tahu responsibility ini, sambil untuk menuju ke ABC atau yang ketiga hal ini, kita bisa untuk meminta tolong untuk menelpon ke
ambulan terdekat gitu, atau ambulan segera mungkin gitu, yang paling dekat situ ya. Nah, kenapa? Karena memastikan ketika sudah responsibility itu, kita pastikan aja ketika ngomong masalah ambulan yang terdekat situ tuh kurang lebih estimasinya pasti 5 menitan gitu ya. Oke, Respon 5 menit cepat ya. tuh paling segitu tuh. Nah, 5 menit ini tuh kan kalau kita ngomong waktu yang paling bagus sekali ini untuk memastikan kondisi pasien agar tidak terjadi ke arah komplikasi yang lainnya. Nah, sebelum kita memastikan ke arah pijat jantung atau RJP ya, resusitasi jantung paru, itu kita bisa melihat dulu ke airway atau sirkulasi pernafasan dulu nih. Dari mana nih kita lihatnya? Kita pastikan ke dia bisa bernafas dan ada denyut nadi atau tidak. Nah, caranya gimana? Ketika posisi sudah ditelentangin gitu ya, kalau memang pastikan direspon tadi tidak ada respon, kemudian kita pastikan ada nafas atau tidak dengan cara di punggung tangan kita untuk deketin ke arah mulut atau ke hidungnya korban. Lah kalau memang ada hembusan tuh kan kita pasti kerasa. Kenapa kok punggung? Karena ini yang paling terasa dibandingkan yang telapak gitu. Karena telapak biasanya kalau bisa berkering atau apa mesti nggak kerasa nih. Kalau punggung mesti, nah itu mesti akan lebih terasa. Kemudian yang kedua apa? Respon yang kedua selain tadi masa respon visual panggilan dan sebagainya, terus kemudian kita cek nafasnya, nadi. Nadi itu biasanya kalau awam biasanya kan lihat ke sini nih, kita raba nih biasanya gitu ya. Dari si ibu jari ini kita raba. Ada denyut enggak? Nah, kalau ini sini enggak ada denyut, raba yang berikutnya di sini. Di leher. Ya, di leher. Kita nggak usah ngomong masalah ini nadi dengan bahasa ilmiah apa. Kita nadi leher, nadi pergelangan tangan udah cukup nih kita. Karena kita akan ngomong awam ya kan gitu. Nadi di leher. Kok nggak kerasa lagi nih? Di mana nih? Kita cek ke dekat bawah puting susu persis di sini kita raba. Kenapa? Karena di sini pucuknya jantung. Jadi jantung itu kan mengerucut ke bawah, ya ini ujungnya jantung di sini nih. Nah, kalau emang tidak ada gimana? Ya, baru kita nantinya akan ke step yang berikutnya yaitu ke RJP tadi, resusitasi. Tapi sebelum RJP kita pastikan kondisi pasien tidak ada sumbatan di jalan nafas. Ini biasanya yang pertama anak kecil. Anak kecil itu tersedak. Nah, itu gimana? Masukin aja 2 jari atau 1 jari tergantung mulutnya ya. Besar mulutnya gitu ya Pak ya. Kalau bayi ya 1 aja cukup gitu kan. Tapi kalau orang dewasa 2 itu diogok aja, dicangap gini, diogok udah. Manuver aja gini. Mesti kalau dia habis makan bakso atau makan pecel gitu ya keluarin. Dikeluarin semua. Apa yang menyumbat dikeluarkan gitu ya. Apakah ini harus cuci tangan? Ingat prinsip pertama adalah tindakan cepat dan akurat. Kita nggak usah ngomong steril atau bersih dulu, masukin dulu. Ya, masukin dulu. Baru kalau sudah tidak ada, karena kita tidak punya alat apa-apa, kalau di rumah sakit atau puskesmas ada alat namanya suction atau penghisap. Nah, kita nggak punya, ya udah nggak apa-apa. Baru ditelentangin. Nah, baru apa? Di 2 tiupan awal dulu nih. 2 tiupan awal seperti apa Pak? Ya udah ditiupan mut, mau gimana lagi? Karena nggak ada alat yang ampupek ya. Alat bantu nggak ada. Posisinya seperti apa Pak? Kalau boleh ditunjukkan kepada sobat healthy. Ya telentang aja, nanti mulut penolong dengan mulutnya si korban itu ya seperti kita niup balon aja. Nah, di kalau kita mau mulut, Pak itu apakah muhrim atau enggak kan gitu? Kalau di prinsipnya pertolongan pertama, yang paling dekat, yang paling bisa dan paling mampu, ya udah tolong. Entah mau cewek, entah mau cowok, entah mau agamanya apapun, pada prinsipnya kita menolong. Bukan mengarah ke arah pelecehan seks, bukan. Bukan ya Pak ya. Kenapa? Karena di tempat yang rame gitu, terbuka. Dan ada tujuannya memang. Betul. Jadi seperti itu. Baru kalau sudah 2 tiupan awal, kita kompresi atau kita pijat jantung. Pastikan ketika pijat jantung itu posisinya jangan ketekuk gini sisiku. Berarti harus lurus. Ya, lurus. Dan
tumpuannya itu adalah si pundak kita. Biasanya kalau dulu saya ngajarin gitu ke teman-teman mahasiswa gitu, jadi gini. Nah bukan, ini Tapi harus tegak. Posisi, tegak. jadi berarti kita posisi dengan apa ya Pak? Kaki itu Kakinya kita jongkok gini. jongkok Ya. ya. Oke, baik. Ini ya posisinya, terus posisinya itu posisi si lutut kita atau lutut penolong itu di dekat pundaknya si korban. Oke. Nah baru pas itu. Nah di mana letaknya untuk mengkompresinya ini si tangan yang paling bawah ini, telapak tangan paling bawah adalah kita pastikan si dada kita tarik lah. Kita namanya ujung nih, di ujung sini. Kalau kita bilangnya orang awam namanya taju pedang. Oh ya, taju pedang. Taju pedang ya. Nah, dari taju pedang ini ambil kurang lebih 2 jari ke kiri, baru yang di sini itu baru kita kompresi. Kompresi. Oke, Situ. untuk berapa kalinya? Nah, itu bagaimana? biasanya hitungannya sampai 30 selama 5 siklus. Oke. Ya, sebetulnya itu kan minimal ya. Kalau memang mau dan kita mampu ya boleh terus sampai sekuat kita. Sampai bantuan datang. Tapi kalau misalnya kita sudah cukup ya stop. Oke. Biasanya gitu. Kalau di rumah sakit pun sama, Mbak. Sudah cukup itu artinya korban ada Korban tanda-tanda. ada tanda-tanda atau yang kedua adalah kita sudah nggak mampu. Kita capek. Ya sudah. Oke, baik. Kalau sudah capek itu artinya memang penting ya ada orang berikutnya yang mampu Pastikan seperti itu. menggantikan ya. Kalau di rumah sakit atau di Fasyankes iya, tapi kalau di masyarakat ya kita nggak tahu juga. Oke. Tapi untuk kesadaran masyarakat di Pak Faik terkait dengan nomor ambulan, sekedar nomor ambulan begitu. Mungkin untuk jaga-jaga kita tidak bisa memberikan bantuan dasar begitu. Kita hanya bisa berteriak minta tolong warga sekitar, tapi kita tidak tahu harus apa. Apakah kesadaran masyarakat di Kota Semarang terlebih dahulu begitu? Apakah ini sudah dikatakan bagus atau menurut Pak Faik seperti apa dari kacamata seorang dosen begitu ya. Nanti kita akan kembali usai jeda ya Pak Faik ya. Jadi untuk Sobat Healthy jangan kemana-mana karena Indira akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Kembali lagi Sobat Healthy bersama kami di Healthy Life with FKS dengan tema kita yaitu aksi cepat tanggap panduan bantuan hidup dasar untuk awam. Nah ini yang menjadi step berikutnya memanggil ambulan begitu ya Pak Faik di kondisi yang memang sudah parah atau memerlukan tenaga medis begitu. Sebenarnya dalam kasus-kasus yang sering saya jumpai juga, ini ambulan kan telat datang begitu ya, dan korban sudah meraung gitu, kesakitan atau mungkin sudah terlalu lama. Apakah ini disarankan untuk membawa korban ini menggunakan mobil pribadi mungkin atau mungkin ada inisiatif, udah kita bawa sendiri aja yang seadanya, kalau ada motor ya motor, mobil ya mobil begitu. Kalau dari Pak Faik, menurut Pak Faik seperti apa? Jadi kalau kita ngomong masalah transportasi korban gitu ya, memang ini dilema ya di masyarakat ya, kalau kita ambulan nih gimana nih gitu, maksudnya kan gitu. Iya. Kok lama banget datangnya gitu. Ya kita juga bisa memaklumi ya. Tiap biasanya kelurahan seharusnya kan di tiap kecamatan itu ada puskesmas. Kan gitu kan? Seyogianya seperti itu nih. Contoh di daerah saya di Kecamatan Gunung Pati. Di Kecamatan Gunung Pati ada 2 puskesmas, Sekaran dan Gunung Pati. Nah, di situ mesti ada ambulan miliknya Pemkot atau DKK ya. Nah, itu di situ. Tetapi mungkin di daerah-daerah yang lain kita di daerah lain atau mungkin pada saat itu bersamaan dengan kasus-kasus yang lain, gimana nih, apakah boleh? Dipersilakan aja. Yang penting gini, prinsipnya adalah si korban ini dalam kondisi stabil dulu. Stabil itu gimana sih? Dia merespon. Artinya berarti dia sadar nih. Kemudian perdarahannya tadi kan biasa kalau kecelakaan bocor kepalanya atau mungkin kakinya patah, itu dikondisikan dulu nih biar tidak berdarah-darah, ataupun di sini kakinya ini sudah di spalak, kalau orang Jawa bilang spalak, atau dibidai
PMR atau KSR itu bisa tuh ya seperti itu, atau masyarakat awam. Yang penting cari tuh papan atau kayu atau apa yang kaku, dibebet, nggak harus pakai kain mitela kalau bahasa orang PMR atau di anak pramuka. Kain apapun yang penting ini untuk bisa memfiksasi atau mematenkan. Nah kemudian kalau dia ada sumbatan ya kita keluarin, dia bisa bernafas. Kalau emang henti nafas, henti jantung, ya ini berarti harus sesegera mungkin nih ya, seperti itu Mbak. Oke, jadi dipastikan kondisi dari korban itu stabil dulu begitu ya? Stabil dulu. Dan kalau memang tidak boleh sampai terlelap tidur atau merem begitu ya? Karena kita nggak tahu responnya pasien seperti apa kan gitu. Oke, baik. Tapi sesungguhnya untuk kesadaran masyarakat akan bantuan ini tuh menurut Pak Faik, mungkin di lingkungan Pak Faik sendiri begitu ya, atau yang sejauh ini diamati bagaimana Pak? Kalau di tempat saya di perumahan sih sudah bagus sih. Kasus terakhir tahun kemarin ya, ada yang tukang itu jatuh dari pohon ketika beliaunya mangkas. Tapi endingnya dalam kurun waktu 1x24 jam tapi beliau meninggal karena terlalu tinggi, jatuh kepalanya bentur pinggir beton gitu ya, pinggir ini ya, jadinya kepalanya bocor. Nah untungnya itu Pak RW saya di daerah perumahan saya itu perawat. Untungnya seperti itu. Dan di situ juga banyak juga teman-teman dari perawat juga di rumah sakit gitu. Jadinya mereka bisa nolong, dan karena tadi Mbak benar, ambulannya itu lama datangnya. Nah akhirnya ketika sudah benar-benar posisinya sudah tidak bocor, dalam artian kita bebet dulu ya, kita pastikan tidak ada perdaran dari luka. Ambil yang namanya kol untuk sayur itu yang terbuka itu. Iya, mobil bak terbuka itu yang untuk sayur itu. Bawa aja itu ke puskesmas terdekat. Nah, puskesmas terdekat di area situ sekarang itu karena sudah cedera kepala yang kita anggap berat ya, akhirnya dilarikanlah ke rumah sakit Karyadi itu. Dan kalau kita mengenal atau mendengar ada henti nafas, ada henti jantung di beberapa kasus yang ada orang olahraga nih sehat bugar begitu badannya begitu ya Pak, setelah olahraga tiba-tiba pingsan jatuh, oh ternyata setelah dibawa ke rumah sakit henti jantung begitu, atau mungkin saat masih beraktivitas begitu tiba-tiba pingsan begitu. Ini untuk kita orang awam perlu tahu henti nafas dan henti jantung apakah beda, dan juga treatment yang diberikan apakah beda Pak Faik? Henti nafas dan henti jantung itu jelas berbeda ya. Kalau kita ngomong henti nafas berarti kan nafasnya udah nggak ada sama sekali, atau kita sebut dengan apneu ya, apneu. Tapi kalau kesusahan bernafas baru kita ngomong dyspneu ya, seperti itu. Tapi kalau henti jantung berarti emang tidak ada nadi sama sekali atau tidak ada denyut jantung. Nah, apakah orang henti jantung itu pasti henti nafas ya, seperti itu? Henti jantung pasti henti nafas, tapi kalau henti nafas belum tentu henti jantung. Kenapa? Karena henti nafas itu paling banyak kasusnya adalah ada sumbatan di jalan nafas, seperti itu. Sudah paham ya untuk Sobat Healthy ya, pastinya sudah mungkin beberapa pernah melakukan bantuan dasar untuk seseorang, oh masih ada step yang salah nih, atau mungkin bisa menjadi evaluasi dan bisa memperbaiki begitu ya. Dan di segmen berikutnya nih kita akan bahas mitos dan fakta untuk memberikan bantuan hidup dasar bagi seseorang. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali untuk Anda, masih ada satu segmen, tetaplah bersama kami di Healthy Life with FKAS. Ya Sobat Healthy, kembali lagi bersama kami di Healthy Life with FKAS. Ini sudah tidak terasa ya Pak Faik, ini kita hampir 1 jam kita mengobrol ini mengenai bantuan hidup dasar untuk awam begitu ya. Dan di segmen kelima ini pemirsa kita akan mengulik, nah ini mitos fakta yang beredar terkait memberikan bantuan hidup dasar begitu ya Pak Faik. Ini yang pertama nih ya, ini benarkah kalau orang pingsan atau henti jantung telapak kakinya harus ditusuk jarum atau mungkin telapak tangannya dipijat keras?
Itu gimana Pak? Jadi apa ya, kalau ngomong masalah harus dipijet terus itu gimana sih? Itu sebetulnya kalau ngomong secara logikanya orang pingsan itu kan emang nggak sadar, kemudian kenapa harus direspon nyeri? Lah kalau respon nyeri iya. Bener, mau dengan cara apapun nggak harus pada jempol, kaki atau ibu jari kaki atau tangan dan sebagainya, biasanya daerah sini itu hanya respon nyeri saja. Tetapi apakah itu bisa membantu memulihkannya, kita memberikan rangsangan nyeri, bukan memulihkan dalam artian oh nanti dia sehat walafiat, bukan, tapi rangsangan nyeri, respon nggak sih gitu. Gitu aja sih. Rangsangannya begitu ya. Betul. Nyerinya. Nyerinya. Tapi kalau iya. ditusuk jarum ini sebenarnya Tusuk jarumnya seperti apa nih? Tusuk jarum itu kan kalau emang kalau kita ngomong medis, tusuk jarum ya disuntik kan gitu. Iya. Tetapi kalau kita ngomong terapi komplementer, tusuk jarum berarti yang apa, terapi tusuk jarum atau apa itu yang dari Cina kan seperti itu ya, akupuntur ya. Akupuntur. Beda. Tetapi kalau kita ngomong tusuk jarum harus seperti itu sampai darahnya keluar. Waduh, takutnya infeksi Mbak. Oh, Kan gitu. karena nggak tahu steril atau tidak ya. Iya, kalau di akupuntur kan yang benar-benar jarumnya itu steril karena satu pasien ya satu jarum kan seperti itu. Oke, baik. Dan ini di next, kalau tulang rusuk bunyi krek saat dipijat, ini apakah harus berhenti? Karena ditakutkan ada yang patah. Selama pasien atau korban itu belum sadar dan memang belum ada yang bantuan medis datang, jalanin aja terus. Seperti itu terus. Apakah nantinya itu tulang rusuk atau iganya nanti akan menusuk ke area paru-paru? Nah, itu nanti urusannya di medis. Tetapi kan pada prinsipnya gini, ketika kita mau membantu korban, kita tahu yang kita hadapin itu korbannya seperti apa dari usia, berat badan atau istilahnya besar kecilnya tubuh, kita bisa memposisikan dulu. Kalau memang di situ adalah bayi ataupun balita, itu ada caranya gitu. Kalau misal katakan bayi ya jangan telapak tangan kita untuk paksa untuk neken atau pijat. Pakai jempol kan gitu. Tapi kalau balita yang memang gedenya ya segitulah, kita tahu balita di anak kita yang balita seperti apa ya, pakainya satu jari dan itu posisinya memang benar-benar tadi seperti ini. Nah, itu kan tapi kita bisa tahu kedalamannya seberapa. Untuk kedalamannya itu berapa senti? Kedalamannya sekitar 5 cm lah, 2 sampai 5 cm ya. Jangan sampai benar-benar krek banget ya sampai benar-benar patah. Kita juga posisikan yang itu memang elastis ya. Kita sudah kalau Bapak Ibu ya pemirsa itu tahu, kita bukalah di Google atau apa itu bahwa tulang iga atau tulang rusuk itu kan ada tulang yang di situ ada tulang rawannya, yang itu yang bikin elastisnya. Jadi sifatnya elastis begitu Pak? Iya. Oke, baik. Dan ini di next statement ini ada, kalau lihat di film gitu ya Pak Faik, ini kan menolong orang pingsan, yang pingsan tiba-tiba jatuh begitu ya. Ini dikasih bau-bauan menyengat saja, itu sebenarnya sudah cukup atau mungkin itu bisa menjadi langkah pertama yang bisa dilakukan bagi kita orang awam. Itu bagaimana Pak Faik? Ya betul, jadi kalau kita ngomong masalah, tadi kembali lagi ke respon lagi, hal itu semuanya itu respon. Mau pakai bau-bauan minyak kayu putih atau minyak wangi atau bau gitu, ya sepatu silakan aja gitu. Yang penting ada bau untuk merespon aja. Kalau dia merespon, korban merespon bisa segera sadar, oke, berarti udah bagus sih, baru kita step berikutnya. Kalau emang tidak ada henti nafas di jantung ya sudah, berarti emang dia respon sampai tunggu benar-benar dia terorientasi semua, benar-benar pulih, baru nanti kita bisa memberikan suatu hal yang lain. Misal dia nggak mual, nggak muntah, nah baru kita bisa berikan yang tadi minum dan sebagainya. Oke, pada intinya mitos dan fakta yang beredar terkait dengan ABHD ini kembali lagi begitu ya kepada kondisi dari korban tersebut ya. Tapi seringkali Pak Faik, ini kalau kita berbicara mengenai mentalnya orang Indonesia begitu ya, dan lingkup sosial begitu, kita kadang takut ketika korban tidak bisa diselamatkan, itu kan kena mental begitu ya. Terus sifatnya kita disalahkan dengan orang sekitar, gara-gara kamu loh kasih RJP gagal meninggal gitu. Nah itu sebenarnya bagaimana kalau menurut Pak Faik, apakah itu masih menjadi stigma orang Indonesia yang susah dihilangkan, atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita nih
Pak Faik? Iya betul sih Mbak. Saya ngerasain sendiri gitu ya. Ketika nggak harus di masyarakat sekitar, ketika kita masuk di Fasiankes ya, ketika zaman dulu masih aktif di klinik atau di rumah sakit tuh, ketika kita hadapi pasien itu sampai meninggal dunia itu menjadi rasa bersalah gitu kan. Iya. Kamu tuh nolong nggak bisa. Tapi kan kembali lagi gini, kolaboratif ya, peran dari serta pemerintah pemangku kebijakan ya. Gimana nih biar memasyarakatkan, kita menormalisasi bahwa lingkungan sekitar ini juga aware-nya tidak hanya masalah tolong menolong dari sisi sosial aja. Tapi ketika di situ ada masyarakat membutuhkan kesehatan, sampai ada pingsan, minimal di keluarga atau di satu wilayah kanan kiri lah, tetangga kanan kiri ketika ada lansia jatuh dan sebagainya, ya kita harus support. Entah itu apakah selamat atau enggak, yang penting tadi prinsip KRABC ini harus dinormalisasi ke seluruh masyarakat. Seperti Semua itu. harus mampu dan tahu ya. Kolaborasi itu kuncinya. Jadi mungkin dari teman-teman yang masih muda ikut KSR, PMI, PMR, yuk lewat acara di RT, PKK dan sebagainya, ada dah pengabdian masyarakat yang mengajarkan hal itu seharusnya. Oke, berarti ini catatan juga ya, mungkin untuk teman-teman, ya. untuk pejabat setempat, begitu ya, dari lingkungan RT, RW, kelurahan, kecamatan, atau mungkin dari pemerintah pusat memberikan ya. Oke, baik. Dan terakhir ini, Pak Faik, ini mungkin bisa diberikan pesan atau mungkin sebuah motivasi agar masyarakat ini tidak ragu untuk bertindak ketika kita menemukan suatu insiden yang bisa mendorong kita untuk memberikan LBHD. Jadi prinsipnya gini, bahwa kita itu hidup tolong menolong lah ya. Kita sebagai makhluk sosial. Ketika kita hal yang paling utama itu ketika ada orang pingsan ya, kita harus obat dulu. Ini gimana nih? Lah, kita minimal memposisikan korban ini ke tempat yang aman. Kemudian segera minta bantuan sekitar. Nah, baru kita nanti akan tolong semampu kita dulu lah, seperti itu. Iya, jadi tolong menolong itulah ya yang kuncinya. Harus bisa kita tumbuhkan sebagai manusia yang hidup di lingkungan sosial begitu ya Pak Faik ya. Baiklah, terima kasih ya Pak Faik sudah hadir bersama kami di sini untuk menyapa Sobat Healthy. Ini BHD sangat penting dan juga harus dinormalisasikan semua masyarakat, begitu ya. Jadi bagaimana ini tangan orang awam seperti kita bisa menjadi pahlawan bagi sesama. Dan cukup sekian Healthy Life with FKes hari ini untuk Sobat Healthy. Jangan lupa untuk saksikan Sobat Healthy ini ya di Healthy Life with FKes setiap hari dan juga jam yang sama. Dan juga Indira ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi pemirsa yang menjalankan. Saya Indira Majestika pamit undur diri. Kita bertemu di minggu depan. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas.